Karena kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa, bisa berbentuk sebagai Siwa, bisa berbentuk sebagai Brahma, bisa berbentuk sebagai Wisnu, bisa berbentuk sebagai apapun kehendak beliau, bahkan di luar pikiran kita. Percaya nggak Tuhan ada di mana-mana? Percaya. Nama saya, mudah-mudahan kebaikan datang dari berbagai penjuru. Hari ini Romo lakukan kewajiban Romo sebagai seorang pandita yang itu memberikan widya atau pencerahan kepada oko-oko supaya oko-oko juga berisi, tapi tentunya untuk saling mengisi dan diisi tentunya ada aturan dan ada tatuannya atau etikanya. Ini gelas aqua, ada isinya nggak? Ada isinya. Kali ini kosong ya? Ya, anggap ini kosong. Nah, kalau Romo mau mengisi, ya, mau mengisi, tentunya yang diisi harus di bawah. Tapi kalau nggak diisi, kalau mau diisi, tapi panggonan yang dhuwur kira-kira bisa diisi lah? Hah? Nggak bisa. Jadi begitulah. Untuk hari ini, yuk sama-sama belajar. Rendahkan hati biar bisa diisi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Romo juga pengen tanya. Lek Romo buka botol lagi, lek dicabut bisa lah? Hah? Mungkin diiris iso lah? Nggak bisa. Diiris iso lah? Bisa. Nah, dicabut iso lah? Nggak bisa. Nah, dicabut sebenarnya kalau tenaganya kuat bisa. Ya. Tapi ketika kita tahu teorinya, tahu rumusnya, enak cekel nguntir ngiwo les deh. Iya ora? Tapi anggar orang ngerti, ya enak sing ditarik-tarik, enak ya sing karo di itu ngono. Iya ora? Tapi kalau sudah tahu, enak ora? Iya ora? Filosofi nih. Lek Romo arep ngenceng ke iki arep nang ndi? Mutere. Lek arep ngenceng ke mutere nang tengen. Nali ngono. Padha karo jam kuwi mutere nang ya. Lek arep nyopot mutere nang ndi? Kiwa. Dalam weda juga begitu. Arep nglebokne iki sang bang tang ang ing. Ya. Nang mangsing wong yang gitu. Ini sang bang tang ang ing nang mangsing wong yang kuat. Arep ngeles kan Yawa si manasa batai kebalik copot. Berarti lah awake dhewe ngunggahke di petaro kudu nang lek arep nyopot balikne udah petaro kudu ya kan ki rumus Murwa Daksina Purwa ki etan, Daksina ki kidul. Berarti saka etan ngidul berarti nengen. Kalau Purwa Ersania, Purwa pojok kono kan Ersania. Mau Purwa Ersania berarti ngiwo. Kuwi paham. Berarti kuwi rumusnya ya. Nah, jadi apa meneh ya? Gampang-gampang tak ajarin di sini. Nah itu sebagai hiburan aja dulu. Jadi apa sih bedanya orang yang pembaca Weda dengan orang Bhakta? Orang Bhakta ini dengan bakti.
Sapa nang kene sing baca Weda setiap dino? Coba ngacuk. Sing sampean dino ki baca Weda. Enak ora? Jarang. Berarti kita ini seorang bakta yang banyak melakukan bakti. Makanya diambil oleh pemerintah disebut dengan kerja bakti, kan gitu kan. Tahu apa bedanya Brahmana dengan Kaula? Brahmana kan pembaca Weda. Jadi orang-orang yang pembaca Weda itu rame dia di dalam hatinya karena dia udah tahu tatwa. Tatwa itu kebenaran Tuhan. Dia itu di dalam dirinya ini penuh pengetahuannya, tapi sepi dalam kehidupannya. Kalau orang-orang pembaca Weda itu sepi dalam kehidupannya, jarang ngomong. Kalau lewat, oke, nah gitu. Kalau lewat misalnya, Amit gitu, nah gitu. Ya pelan gitu. Kadang ketemu orang senyum, nggih rahayu, nah gitu. Pak saya duluan, monggo gitu. Kalau bawa motor atau bawa sepeda ada orang itu, dia turun. Atau bawa motor pelan-pelan kakinya turunin, Mbah kula liwat mumpamila, nggih. Itu orang pembaca Weda. Rame di dalamnya, sepi di dalam kehidupannya. Dia pingin kebanyakan dari mereka ini dia walaupun disebut orang goblok, walaupun disebut orang apa gitu, bodoh gitu, dia diam karena dia pinter gitu. Tapi beda, kaget toh? Karena awake dhewe iki beda. Kita ini bakta, awake dhewe rame nang jaba, kosong nang ya ora? Mana sing apa jenenge caping gunung enek, tabuhan enek, bener nggak? Tapi ning jero iki kosong. Gitu. Itu kita ini rame di luar tapi di dalam kosong. Rame di luar ki ngopo? Koyok mau gotong royong, kerja bakti, gawe puro. Terus enek sing sembayang, enek sing hidup, enek sing nabuh. Rame ora iki? Rame sing nang jaba iki mengko balik digawa nang jero. Kepenak yo nang pura kena tabuhan. Penak yo si Budi saiki wis pinter nabuh. Penak mau rasane. Bareng-bareng sembayang digawa nang jero. Biar nang jero ini ada widya, pencerahan. Tuh. Tapi kalau orang baca Weda, dia rame di dalamnya, sepi ing jaba. Tapi dak ingsun awake dhewe iki rame ning jaba, sepi ning jero. Jadi sekarang Romo ini tugasnya ning jaba wis. Nah, rame kan sembayang, wah, pembaktian, kliwonan wis. Tapi saiki Romo juga arep ngei nang jero ben gak kosong. Ketika awake dhewe misalnya enak sing ngekoki, Pak Mangku, apa? Lah apa sampean iki nyembah patung? Piye jawabannya iki? Kan ngono Pak. Contoh seperti itu. Ada lagi anak Romo bertanya, "Mo, agama di luar sana apa jelek ya?" Telung bulan meneh, Pak, kula arep rabi. Oh iya. Tapi nganu piye? Kula arep pindah agama. Lu ngopo? Lah omongan bapak kabeh api. Nah, iki kepojok awake dhewe. Ya ora. Ojo lho. Lah omongan bapak kabeh api. Bener enggak? Arepe ngomong apa sampean? Semua agama itu bagus, tetapi yang paling sempurna adalah Hindu.
Karena Hindu sumber dari semuanya. Itu biar kita paham. Jadi jangan sampai nanti kita ada pun di luaran sana kita terpesona atau apa ya, kepencut. Nah, kepencut. Padahal nang kene iki wis ana kabeh. Gitu. Kita sudah punya semuanya. Menurut Weda, agama Hindu lah yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita diajarkan kemoksaan. Kedua, agama Hindu ora ono sing gawe, langsung yang widi memberikan satu wejana. Itu yang pertama. Kedua, pertama kali yang diturunkan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa, Weda inilah atau agama Hindu lah yang diajarkan pertama kali kepada manusia. Itu. Nah, semuanya bersumber dari sana. Nah, di dalam agama Hindu, dari ketatuan Weda ada yang disebut dengan Pancasrada. Pertama isinya apa? Percaya pada Sang Hyang Widi atau Brahman. Yang kedua, kita percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, percaya dengan karma pala. Yang keempat, ya, samsara, punarbawa. Yang kelima, nah itu. Nah, jadi di sini kita sudah mempelajari ketatuaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Romo akan membahas yang pertama, ketatuaan tentang Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena banyak paham, tapi semua paham itu ada di Hindu. Karena lahirnya paham-paham itu juga berasal dari Weda. Karena kan Weda kita yang tertua. Ada namanya paham animisme. Ada paham monotisme. Animisme itu banyak Tuhan. Monotisme, Abramik, hanya satu Tuhan. Itu semua ada di Weda kita. Animisme itu banyak Tuhan, mono satu Tuhan. Eka Mewam Aditya Brahma, Tuhan itu satu. Yang disebut dengan Brahma gitu. Brahman, Atman, Adityam itu juga Tuhan dan Atma itu satu. Seperti itu. Jadi itu yang monotisme. Nah, sekarang kita percaya juga dengan animisme. Animisme itu banyak Tuhan. Tuhan itu satu tapi dengan berbagai nama. Ada namanya dari Ide Sang Hyang Widiwasa kan, yang satu itu menjadi Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa gitu. Karena kita percaya nggak dengan kebesaran Tuhan? Percaya nggak dengan kemahakuasaan Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar maha kuasa, bisa nggak beliau berubah menjadi ribuan? Hah? Inilah yang membuat animisme. Karena kita tahu Tuhan itu maha kuasa, bisa berbentuk sebagai Siwa, bisa berbentuk sebagai Brahma, bisa berbentuk sebagai Wisnu, bisa berbentuk sebagai apapun kehendak beliau, bahkan di luar pikiran kita. Percaya nggak Tuhan ada di mana-mana? Percaya. Sing tenan. Percaya. Romo tak ngomong di sini. Tuhan itu adalah energi, kekuatan yang tidak bisa ditambah, dikurangin nggak bisa, dirubah bentuknya nggak bisa. Tapi ada kekuatan. Kekuatan energi ini, ya, ini kasat mata. Bahkan mikroskop yang miliar juta untuk mengecek itu
belum ketemu. Dalam Weda dikatakan, kalau Anda ingin tahu Tuhan, satu helai rambut ini dibagi 1000, dan 100 dari bagian 1000 dibagi 1000 lagi. Berarti sudah nggak bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, sedangkan butiran debu yang paling kecil, gile, sing ora ketok, debu paling kecil ini namanya atom. Di dalam atom itu ada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk 3 yang tadi kita bilang itu, Brahma, Wisnu, Siwa. Proton, neutron, lah iki debu sing paling cilik iki ae. Enek Tuhan, enek yang widi di sana. Apa meneh batu sing jelek gedek ngono gedine. Ono ora? Ada enggak Tuhan? Ada. Ketika kita memuja Tuhan, mungkin ada di depan patung, sampean kudu iso menjelaske kuwi karo dulur-dulur sing liyane. Terutamane anak bojomu. Nah, anakmu dhewe kok orang ngerti jawab lah piye lek umpama enek koncone kan, misalnya dari non Hindu yang bertanya, kok ngopo sih awakmu ki nang ngarep patung ki nyembah patung? Nah, balik deh, Pak, koncoku si Amin mau teko, ngopo awake dhewe nyembah patung? Nah, sampean jawabannya piye? Oh, wis aja ditekokne kowe iki nekak. Begitu moro, lah ngopo to Pak? Mbak anake mlayu kan. Bojone teko, lah ngopo Pak? Awakmu tekok iku nesu, ora iso. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, benar nggak? Di kayu ada nggak? Ada. Di batu ada nggak? Ada. Di air ada nggak? Ada. Di bumi ada nggak? Ada. Di bulan? Di ruang hampa? Semua ada. Kita tadi percaya bahwa Tuhan itu satu, benar nggak? Sekarang dalam animisme kita percaya bahwa Tuhan itu di mana-mana. Ketika kita punya paham, misalnya nih, seseorang misalnya sampean percaya ada Tuhan di mana-mana, percaya gitu. Tapi nanti ketika sampean buntel kayu ngono kuwi ditekoki, ngopo sampean buntel kayu ngono kan? Jangan-jangan nyumbah gendruwo nang kono. Nang kono enak enggak? Ada enggak Tuhan? Ada. Kalau kita percaya di mana-mana ada Tuhan, di situ ada energi beliau. Dalam Weda ada namanya Tri Permana. Ya kan? Eko Permana hanya bisa bergerak. Apa Eko Permana? Eka Permana adalah tumbuh tumbuhan. Hanya bisa gerak. Seko bibit kacang bisa tumbuh ora? Tumbuh bisa ya? Tapi kan nggak bisa ngomong. Masa naik kacang tanah ini? Weh. Itu Eka Perma. Dwi Permana bisa gerak, bisa ngomong atau bersuara. Kayak apa? Sapi bisa gerak ora? Bisa ngomong ora? Tapi nggak punya kecerdasan seperti manusia. Kita punya Tri Permana, yaitu bisa bergerak, bisa bicara, dan punya intelektual, punya kecerdasan. Namanya Wiweka. Nah itu. Jadi kita punya WWK, kita harus bisa menjelaskan kepada anak cucu kita. Umpama ada, kalaupun ada mungkin tetangga kita yang non Hindu bertanya, berikan pemahaman yang jelas. Gitu. Karena mereka bukannya menghina, mereka bukannya mencaci, tapi karena belum memahami. Paham ya saya? Nah itu. Ada lambang Acintia? Ada nggak lambang Acintia di Pura? Acintia? Ada nggak lambang Acintia? Tahu Acintia? Acintia itu loh yang kayak bayi nih, bayi nggak ada ininya kan? Kayak bayi gitu kakinya naik gitu.
di Padmo itu loh, yang kemarin diselamatin. Oh iya. Iya, yang nah Masih utuh itu loh. ya masih utuh kan? Iya. Acintia. Romo itu melihat kenapa dia masih utuh, karena itulah bentuk Tuhan, kekosongan. Jadi di Acintia itu kita diajarkan bahwa Tuhan itu tidak terpikirkan gitu. Tuhan itu wujudnya kita nggak tahu seperti apa. Gitu. Nah, warnanya kita nggak tahu seperti apa, bentuknya kita nggak tahu. Tapi kita punya wiweka untuk berpikir secara rasional. Ada bulan, ada matahari, ada planet-planet, ada Mars, Merkurius, Jupiter, Saturnus, Uranus. Itu kan planet-planet ya. Kita punya nalar. Kalau matahari, bulan, planet-planet ada, kuwi sapa sing gawe? Apa mbahmu apa? Sing gawe? Enggak kan? Enggak. Berarti ini ada yang bikin ini. Enek sing gawe iki. Bener nggak? Adanya bumi, adanya semua ini pasti ada yang buat. Pakai WWK itu. Ketika kita percaya bahwa ada kebesaran di atas segala-galanya ini yang maha kuasa, itulah Acintia, tidak terpikirkan. Kalau dalam Siwa disebut dengan Siwa, Sadasiwa, Parama, Nirguna Brahma. Kita nggak tahu sumber daripada sumber ini seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya mendekatkan itu? Beliau yang maha jauh dengan cara monoteisme, yaitu Tuhan itu satu. Lebih lagi caranya mendekatkan pada diri kita animisme. Kita percaya dengan kemahakuasaan beliau. Jangankan untuk menjadi para dewa, untuk menjadi manusia pun bisa. Beliau itu Tuhan kita itu. Kadang-kadang ada seseorang yang mungkin tanpa kita kenal, tahu-tahu memberikan petuah yang benar. Ternyata itu bukan orang. Kemungkinan beliau hadir di dalam kehidupan kita, atau ketemu nang jalan yo, ngomongnya apik-apik, tahu-tahu wong kuwi balik apa lunga ngono, awake dhewe balik mikir ki sapa mau ya, kok ngomongnya apik tenan. Terus ngeki petunjuk apik. Nah, itu di Sang Hyang Widi Wasa bisa menjelma sebagai awatara gitu ya. Nah itu. Nah, sekarang Romo nggak banyak ini ya. Kalau filosofi itu banyak sekali tentang ketatuaan Sang Hyang Widi Wasa. Nah, sekarang kita wujud bakti saja. Yang Romo bahas malam ini wujud bakti, karena ketatuan itu banyak. Kalau dibahas tentang ketatuan itu masih banyak. Sekarang wujud bakti.